Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Firmansyah dan NIM saya adalah 19018055 dan ini saya akan merangkum pertemuan 9 sampai dengan 14 dari mata kuliah kecerdasan bisnis. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama itu adalah instalasi Power BI dan analisa data resesi. Nah, sebelum kita masuk ke situ, lebih baiknya kita mengetahui apa itu Power BI. Power BI itu adalah kumpulan lengkap layanan dan alat bantu yang digunakan untuk visualisasi data bisnis, konektor, template, dan fiturnya memudahkan untuk visualisasi, analisis serta data fresh atau data aplikasi dinamik, generation dan dynamic custom supply dengan Power BI. Nah, di dalam Power BI itu ada common data service connector. Data fresh mungkin Anda untuk terhubung masuk ke data menggunakan Power BI Desktop untuk membuat laporan dan menerbitnya ke Power BI dari Power BI. Dari Power BI, laporan dapat digunakan di dashboard, dibagikan kepada orang lain, dan diakses platform pada aplikasi perangkat bergerak Power BI. Dan juga ada tempat aliran data. Aliran data membantu organisasi menyatukan data dari sumber yang berbeda dan menyiapkannya untuk dikonsumsi. Kita dengan mudah membuat aliran data menggunakan alat yang familiar dan dilengkapi layanan dari untuk menelan, mengubah, mendeteksi, dan memperkaya data besar. Setelah membuat aliran data di Power Apps, kita dapat memperoleh data darinya dengan Common Data Service Connector atau dengan Power BI Desktop. Yang selanjutnya itu adalah aplikasi template Power BI. Aplikasi template Power BI adalah paket terpadu dashboard dan laporan Power BI yang telah dibuat sebelumnya menggunakan aplikasi template Power BI dengan Dynamic 365 Cells memberikan cara yang mudah untuk cepat masuk menganalisis data seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, fitur apa saja sih yang terdapat pada Power BI ini? Nah, sebagai software pengolah angka yang terbaik, beberapa fitur canggih untuk menganalisis hingga menampilkan output. Namun, lihat semakin kompleksnya kebutuhan bisnis, fasilitas terasa belum mumpuni karena itu perlu Power BI itu diintegrasikan ke dalam Excel. Power BI itu bekerja dengan 4 tahapan. Pertama itu mengambil data dari Microsoft Excel, menyusun dataset, membuat visualisasi, serta membagikan dashboard. Dalam sistem tersebut, Microsoft Power BI menerapkan beberapa fitur, yaitu Power Query. Power Query ini berfungsi untuk menyambung, mengubah, menggabungkan, membagikan data, seperti itu. Selanjutnya itu Power Pivot. Power Pivot itu memungkinkan kita untuk mengelola data dalam jumlah besar, menetapkan modelnya, dan menentukan hubungan, serta membuat kalkulasi dari tersebut. Selanjutnya adalah dashboard Power BI. Dashboard merupakan media untuk menampilkan data kompleks dari proses operasional yang mendukung dalam perusahaan. Nah, apa sih keuntungan menggunakan Microsoft Power BI untuk bisnis? Nah, ada beberapa keuntungan dari menggunakan Microsoft Power BI untuk bisnis. Yang adalah ada tampilan data user interface. Data yang kompleks itu cenderung menyulitkan pengguna dalam menganalisis dan membacanya. Ya, penting kita tahu data yang kompleks dan banyak itu cenderung untuk menyulitkan kita dalam untuk menganalisis data tersebut dan bahkan untuk membacanya saja susah karena datanya sudah begitu kompleks dan besar seperti itu. Namun hal-hal seperti itu bisa diatasi dengan Microsoft Excel for BI gitu. Dengan ini, tampilan grafis aplikasi ini mudah dipahami, dibaca, dan dipahami secara cepat oleh orang yang melihatnya seperti itu. Nah, itulah salah satu keuntungan yang pertama dari menggunakan Microsoft Power BI untuk bisnis. Yang kedua itu adalah informasi yang disajikan itu lebih efektif begitu. Penggabungan Microsoft Excel dan Power BI memungkinkan bagian penting pada data lebih mudah dibaca. Pengguna bisa dengan cepat menemukan antara informasi rencana dan realisasinya. Nah,
informasi yang disajikan di dalam Power BI ini itu adalah lebih mudah untuk kita temukan, lebih mudah untuk kita baca dan kita temukan dan kita bahkan untuk realisasinya itu lebih mudah seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah tentunya adalah pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Dalam bisnis itu, pengambilan keputusan merupakan tindakan krusial yang harus dipertimbangkan secara matang. Pasalnya, ketepatan dan kecepatan mengambil keputusan menentukan efisiensi biaya. Karena itu dibutuhkan dashboard mikro Power BI untuk menampilkan ringkasan informasi penting dari informasi yang kompleks tadi. Nah, kita bisa menganalisis dengan cepat dengan apa yang kita harus ambil. Nah, ini dia mengambil keputusan lebih cepat. Nah, di dalam Power BI itu kita bisa melihat data-data yang ingin kita akses begitu. Tidak harus kita langsung melihat semua data yang begitu kompleks. Nah, data-data yang kita akses ini bisa kita ambil gitu. Kita ambil dan kita pilih-pilih begitu kan. Bisa kita langsung kita buat untuk membuat suatu keputusan dengan cepat. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat penting dalam dunia bisnis begitu. Karena dengan adanya mengambil keputusan cepat dan tepat, kita dapat mengurangi penggunaan biaya atau investasi dan kita lebih lebih mendulukan daripada saingan kita seperti itu dalam proses bisnis berbisnis seperti itu. Nah, ini itu adalah memudahkan pengontrolan data real time dalam satu layar. Dashboard Power BI mungkin pengguna melihat beberapa data dalam satu layar komputer. Fitur ini memudahkan para pimpinan usaha untuk mengontrol hasil kinerja secara real time. Dengan demikian, mereka bisa mengetahui peningkatan ataupun penurunan saat itu juga. Nah, dengan ada Power BI ini lebih mudah mengontrol informasi-informasi yang telah ada di dalam perusahaan seperti itu. Jadi, pimpinan-pimpinan perusahaan itu bisa mengontrol data-data yang harus dilihat setiap harinya, tidak harus langsung bertanya kepada bawahan. Di dalam Power BI itu bisa kita analisis di sini, bisa kita lihat secara real time atau secara terus diupdate seperti itu. Nah, nah seperti yang saya katakan tadi, Power BI itu juga merupakan layanan berbasis cloud. Dia berbasis cloud yang berfungsi untuk memvisualisasi data secara lebih mudah, interaktif dan langsung begitu. Power BI itu tadi seperti katanya mampu mempersembahkan data dari banyak tempat, misalnya dari Excel spreadsheet, layanan cloud, streaming data, bahkan sampai ke on-premise database. Nah, on-premise database ini itu adalah data lokal atau data pribadi di suatu perusahaan. Itu data yang berbentuk data fisik gitu pada suatu perusahaan. Di situ adalah data-data perusahaan yang disimpan di situ semua. Itu adalah on-premise database. Hanya itulah Power BI itu bisa digunakan untuk bisa mengelola data sampai dengan berjuta data. Contohnya saja, kita bisa pemetaan kasus COVID di seluruh dunia. Bayangkan, dengan penggunaan Power BI, kita bisa memetakan kasus COVID yang ada di seluruh dunia. Nah, bukankah datanya itu sangat banyak sampai bermiliaran data untuk kasus COVID di seluruh dunia itu? Berbagai negara, contohnya saja Indonesia udah sampai berjuta, berpuluh juta bahkan, apalagi negara lain gitu. Nah, hanya itu adalah fitur-fitur yang ada di Power BI itu antara adalah report. Yang kedua itu dataset. Yang ketiga itu dashboard. Keempat itu visualisasi atau visualisasi. Kelima itu adalah tiles. Nah, visualisasi yang dapat digunakan di Power BI adalah ini contohnya beberapa aja, yaitu pertama adalah combination card. Yang kedua itu map visualization. Ketiga itu tabel dan matrix. Nah, itu di database yang ada di Power BI itu adalah dua, yaitu yang pertama dengan online, yang kedua itu dengan offline. Nah, untuk mendownload Power BI ini, kita bisa langsung ke web official Microsoft. Nah, di situ kita bisa langsung mendownload aplikasi Power BI ini untuk memudahkan kita dalam mengolah data, begitu. Mengolah data bisnis misalnya, seperti yang saya katakan tadi, mengolah data bisnis yang sampai berjuta-juta seperti itu. Nah, di dalam Power BI ini ada 5 hal utama yang harus kita pahami begitu. 5 hal utama ini tuh saling berkaitan seperti itu. Nah, 5 hal utama ini saling berkaitan.
Nah, di dalam Power BI ini ada banyak-banyak fitur canggih, fitur-fitur terkini yang memudahkan entah untuk membuat misalnya grafik, report. Nah, yang kita perlukan hanya satu kali untuk mengunggah data ke dalam Power BI ini. Nah, contohnya saja nih, fitur-fitur yang ada di Power BI untuk memberikan kerjaan kita. Yang pertama itu adalah get data atau mengambil data seperti itu. Nah, get data ini bisa membantu kita dalam pembuatan visualisasi. Nah, fitur yang ini menawarkan layanan pengambilan data dari berbagai sumber data begitu, seperti mengimport dari file yang kita miliki di data lokal kita atau di laptop kita dari context atau serta database yang telah kita upload secara online ataupun offline begitu. Nah, apabila kita memilih sumber berupa file, nah, kita dapat menggunakan misalnya dengan menggunakan format Excel, CSV, atau Power BI. Nah, kemudian kalau kontak bisa kita dapatkan di layanan dari Google Analytics, Salesforce, serta GitHub. Sedangkan untuk database biasanya kita mengimport dari Azure, SQL, atau on-premise, atau data lokal fisik kita tadi, seperti itu. Yang kedua itu adalah manage relationship. Nah, saat data itu diimpor ke Power BI get melalui get data, kita harus segera melakukan analisis hubungan antar tabel dari data-data yang telah kita impor tadi. Nah, tapi sebelum itu kita perlu memastikan bahwa seluruh informasi itu sudah akurat dan siap untuk dianalisis begitu. Untuk mendukung analisis tersebut, kita Power BI juga mempunyai fitur yang namanya tadi seperti manage relationship. Sistemnya itu bekerja secara otomatis untuk mendeteksi jumlah tabel yang terhubung atau bersifat auto-detect. Nah, kemudian kita juga bisa menciptakan relationship atau hubungan dengan memilih opsi new. Nah, selanjutnya tadi yang ketiga itu adalah visualization. Nah, seperti yang katakan tadi, Power itu mendukung visualisasi untuk memudahkan kita dalam berbisnis seperti itu. Nah, itu Poebase ini mendukung kustomisasi grafik. Nah, kita bisa custom nih grafik mana yang akan kita pakai begitu. Nah, di dalam ini dapat kurang lebih 30 tools yang bisa kita gunakan seperti stacked bar chart, stacked column chart, line chart, area chart, table, dan pie chart. Nah, serta banyak-banyak yang lainnya begitu. Tools yang ada pun punya fungsi dan bentuk berbeda-beda. Seperti tabel yang digunakan untuk menampilkan kolom dan baris layaknya di Excel juga bisa. Kemudian di line chart yang biasanya berupa garis dan bisa menunjukkan fluktuasi maupun statistik juga bisa. Pechat juga bisa, table juga bisa, dan area chat juga bahkan juga begitu bisa. Nah, inilah salah satu kelebihan keunggulan dari Power BI. Nah, dari data yang sampai juta-juta itu, kita bisa visualisasikan menggunakan banyak banyak tools. Nah, bahkan sampai lebih dari 30 tools seperti itu. Inilah salah satu kelebihan dari Power BI. Nah, yang selanjutnya itu adalah edit queries. Fitur edit queries ini memungkinkan sistem terkoneksi dengan lebih dari satu sumber data. Nah, kita bisa melakukan custom data sesuai dengan kebutuhan bisnis yang kita perlukan begitu. Nah, kita bisa melakukan data sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Kemudian kita akan menampilkannya di dashboard Power BI di Scope. Nah, di dashboard itu kita bisa tampilin data yang kita perlukan begitu. Dan jika kita ingin mengaktifkan halaman editor queries, komputer kita harus terhubung dengan internet dahulu. Nah, sekarang kan sesuatu itu harus terhubung dengan internet supaya bisa mengakses dari halaman editor queries ini. Nah, jika proses loading sudah berhasil, sistem akan menampilkan fitur edit queries ini. Nah, terdapat 4 area yang bisa kita gunakan di edit queries ini. Yang pertama itu queries pane, yang kedua itu data view, serta queries setting pane, di mana masing-masing punya tools dan fungsi yang berbeda dan akan berguna untuk menggunakan proses analisis data. Nah, di sini tools yang memudahkan untuk analisis data yaitu namanya edit queries seperti itu. Nah, yang kelima itu adalah publish. Nah,
Publish ini kita bisa gunakan jika report kita sudah selesai kita buat begitu. Terdapat dua cara yang bisa diterapkan untuk membagikan hasil visualisasi. Yang pertama itu dengan membentuk kelompok melalui menu My Workplace. Contohnya kita membuat grup marketing. Maka laporan atau visualisasi tersebut hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang tergabung ke dalam marketing itu saja, seperti itu. Yang kedua itu kita bisa mendapatkan tools create content packs jika kita ingin membagikan informasi ke beberapa grup khusus atau personal seperti itu. Yang selanjutnya itu kita memanfaatkan fitur visualisasi Power BI. Nah, seperti yang saya katakan tadi, fitur utama dalam Power itu ada 5 seperti itu. Nah, cara untuk melakukannya adalah kita import data ke Power BI. Lebih baik itu menggunakan file Excel karena lebih mudah dan bisa langsung jadi datanya tanpa bisa kita edit lagi seperti itu. Nah, untuk cara melakukan import dari data Excel itu adalah dengan cara kita klik Excel di bawah fitur modeling. Setelah itu kita pilih data Excel-nya lalu kita klik load. Nah, kita setelah untuk melakukan import itu kita mengklik Excel di bawah fitur modeling. Setelah itu kita pilih data Excel-nya lalu kita load. Kita pilih data Excel yang kita ingin masukkan ke dalam Power BI itu lalu kita klik load gitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi ada namanya fitur visualisasi seperti itu. Untuk memvisualisasikan data kita cari di fitur visualization. Terus kita pilih nih visualisasi data dengan model mana. Nah, model mana nih kita ingin visualisasi datanya. Kan yang saya katakan tadi ada terdapat banyak model tadi. Misalnya tadi pie chart, bucket bar chart, line chart. Nah, untuk pengetahuan di bawah itu ada namanya axis. Axis itu adalah pembanding gitu. Fokus for BI juga adalah membandingkan data. Nah, dan jika kita ingin mengganti grafik, bisa kita pilih langsung nih di fitur visualisasi. Mau kita ganti ini grafik yang sesuai begitu. Nah, fitur visualization ini terletak di sebelah kanan Repope dengan beberapa tools untuk melakukan grafik tadi. Nah, untuk menambahkan versi ke dashboard pribadi kita nih di aplikasi berbasis model, kita harus aktifkan visualisasi Power BI untuk organisasi. Pada tab kita klik setting, terus administration, terus sistem setting, reporting, kemudian kita ketik allow Power BI visualization embedding. Nah, kita harus memiliki akun Power BI dan memiliki akses setidaknya satu dashboard Power BI. Nah, harusnya dihindari penambahan prinsip Power BI untuk dashboard sistem atau tidak didukung seperti itu. Selanjutnya itu adalah memanfaatkan fitur visualisasi lanjutan seperti itu. Setelah kita melakukan ekspor data, selanjutnya kita adalah setelah kita melakukan ekspor data, selanjutnya adalah milih tipe diagram yang ingin dipakai. Kita harus memiliki tipe diagram yang ingin kita pakai nih untuk memvisualisasikan data kita seperti itu. Nah, kita harus memiliki data yang untuk kita pilih diagram sebelum kita apa? Sebelum kita menganalisis datanya. Sebelum diatur diagram, mengambil data tertinggi dari ke rendah. Nah, data itu diambil dari data tertinggi ke rendah begitu. Untuk memilih data diagram atau grafik ya sembarangan tergantung data yang ingin kita bandingkan. Nah, untuk memilih data diagramnya itu kita nggak boleh sembarang gitu. Kita harus mempunyai kecocokan data dan tabel yang harus kita bandingkan seperti itu. Nah, pemilihan diagram atau grafik yang salah dapat membuat pembaca bingung. Nah, seperti saya katakan tadi, pemilihan diagram atau grafik yang salah dengan data kita itu akan membuat pembaca bingung. Bingung kita itu, ini bacanya dari mana seperti itu, ini harus di mana. Gitu. Bisa membuat pembaca bingung. Nah, makanya kita harus memiliki kesesuaian dengan apa yang kita ingin bandingkan begitu.
Nah, untuk menambahkan keterangan grafik bisa kita klik insert, lalu text box itu menambahkan keterangan yang ada di grafik yang kita visualisasikan data, begitu. Kita visualisasikan data yang ingin kita bandingkan. Nah, dari ukuran besar grafik sampai warna dari setiap data bisa ditentukan sesuai yang kita inginkan. Ukuran besar grafik itu bisa kita tentukan sesuai dengan yang kita inginkan. Begitu kita kustomisasi itu. Juga itu data itu harus kita cocokkan dengan diagram atau grafik sesuai begitu. Nah, selanjutnya itu ada juga namanya fitur Power Virtual Agent gitu atau kecerdasan buatan dari Power BI begitu. Nah, Power Virtual Agent ini menggunakan model pemahaman bahasa yang menggunakan pendekatan berbasis contoh yang didukung oleh model saraf mendalam. Jadi, model skala besar ini hanya perlu pelatihan sekali dengan data dalam jumlah besar yang menggunakan sumber komputasi AI, artificial intelligence begitu. Dan kemudian dapat digunakan untuk tugas dengan tertentu dengan beberapa contoh tanpa pelatihan lebih lanjut. Nah, penggunaan model ini adalah bagian dari prakarsa AI pada skala Microsoft dan berarti cara kerja AI dikembangkan dan digunakan berubah khusus untuk Power Virtual Agent ini begitu. Penggunaan model ini memungkinkan cara intuitif bagi pembuat bot untuk mengerjakan konten pun mereka dengan rasa yakin tanpa harus melibatkan pakar AI. Penggunaan model JDOS ini berarti bahwa dalam Power Virtual Agent bila Anda membuat rasa pemicu atau topik, Anda hanya perlu memberikan beberapa contoh biasanya dalam rentang 5 hingga 10 frasa untuk satu topik. Nah, frasa pemicu yang lebih singkat lebih baik dan harus menaikkan 2 hingga 10 kata seperti itu. Selanjutnya itu adalah memanfaatkan query dari Power BI tersebut begitu. Di dalam Power BI adanya dengan Power Query begitu. Power Query inilah sebuah teknologi koneksi data yang memungkinkan kita untuk menemukan, menyambungkan, menggabungkan, memperbaiki sumber data untuk memenuhi kebutuhan analisis kita begitu. Fitur di Power Query ini tersedia di Excel dan Power BI Desktop. Dengan menggunakan Power Query, kita dapat melakukan hal ini yang dikatakan tadi, connect, transfer, combine, dan manage. Nah, dengan Power Query, kita bisa mengimpor atau menyambungkan ke data eksternal, lalu membentuk data itu. Misalnya, kita bisa menghapus kolom dari data itu, mengubah tipe data, atau menggabungkan tabel dengan cara sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kita dapat membuat query ke Excel untuk membuat bahan laporan secara berkala atau melakukan revisi data untuk memperbaharuinya. Nah, ada 4 frasa penggunaan Power BI, Power Query. Satu yang saya sebutkan tadi yaitu hubungkan. Nah, membuat koneksi data di cloud, di layanan atau on-premise atau secara lokal di data pribadi kita. Nah, yang kedua itu adalah transformasi bentuk data untuk memenuhi kebutuhan kita. Sementara sumber asli tetap tidak berubah. Nah, yang dimaksud sumber asli tidak berubah ini data yang kita upload itu bisa kita transformasi, tetapi data yang kita sama kita itu tetap tidak berubah seperti itu. Yang ketiga itu adalah gabungkan. Gabungkan ini berarti mengintegrasikan data dari beberapa sumber untuk mendapatkan tampilan unik ke dalam data. Nah, yang maksud digabungkan adalah mengintegrasikan data dari beberapa sumber itu. Dan setelah itu kita integrasi untuk mendapatkan data yang akan unik dari data yang lainnya seperti itu. Yang keempat itu adalah memuat seperti itu. Muat. Berarti lengkapi query kita dan muat ke dalam lembar kerja atau model data refresh dan bisa kita refresh secara berkala seperti itu. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah mengambil data Excel yang diinginkan di komputer kita. Nah, kita upload dulu nih data Excel mana yang kita inginkan. Nah, lalu kita klik bagian atas transport data dan langsung muncul yang namanya Power Query Editor di situ. Nah, di situ juga terdapat data Excel yang kita ambil tadi, yang kita upload tadi melalui database. Nah, fitur Neosor adalah fitur mengambil data dari database. Nah,
Data setting itu digunakan untuk menyeting data yang kita miliki. Nah, remove rows itu berfungsi untuk menambah atau menghapus baris. Nah, untuk menghitung kita menggunakan fitur statistik dan standar yang ada di Power BI seperti itu. Nah, yang kita perlu pelajari adalah di menu transport ini. Nah, di editor query kita membuat query yang data lalu membuat model data yang digunakan menjadi Power BI Desktop seperti itu. Editor query ini memiliki 4 area yang utama. Yang pertama itu adalah pita, nah, yang memiliki banyak pilihan dan membentuk dan mengubah data yang kita bawa seperti itu. Yang kedua itu adalah panel kiri, di mana query didaftarkan yang tersedia untuk pemilihan, penayangan, dan pembentukan. Yang ketiga itu adalah panel pusat. Panel pusat ini di mana data dari query yang dipilih ditampilkan tersedia. Nah, yang keempat itulah jendela pengaturan query seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah memanfaatkan fitur memanfaatkan query lanjutan. Nah, Excel pada Windows itu support mengine dan Power Query Desktop. Nah, Excel pada Windows juga tidak support pada Power Query Online dan Data Flow. Nah, Power BI sendiri itu unik karena support mengine, Power Query Desktop, Power Query Online, dan Data Flow. Dokumen dari Windows lebih itu adalah mempunyai lebih dari 1000 halaman. Pada dasarnya, Microsoft Power BI itu adalah software yang gratis. Seperti saya katakan tadi, kita bisa mendownloadnya versi desktopnya secara cuma-cuma di Microsoft seperti itu. Nah, nah, akan tetapi fiturnya itu sangatlah terbatas untuk yang gratis. Tapi jika kita ingin upgrade itu juga bisa karena itu seperti dalam Microsoft. Ada paket-paket yang bisa kita upgrade gitu. Misalnya saja Power BI Pro punya harga 9,9 dolar AS penggunaan per bulan. Tetapi paket ini saya untuk pakai bisa 35 E5. Nah, ada beberapa fitur di Power BI Pro ini. Salah satunya adalah salah satunya adalah visualisasi visualisasi data, lab dashboard dan lab report gitu. Inilah fitur-fitur yang mendukung di dalam Power BI Pro setelah kita upgrade dengan harga itu 9,99 dolar atau kita bilanglah 10 dolar. Kalau di dalam rupiah itu bisa kita buat sekitar 140.000 lah jika kita ingin upgrade ke Power BI Pro ini. Nah, selanjutnya itu ada namanya Power BI Premium. Nah, Power BI ini juga punya harga paket. Nah, ada harga paketnya dalam Power BI Premium ini jika kita ingin mengupgrade-nya ya. Yang pertama itu adalah langganan berdasarkan jumlah pengguna begitu. Yang berarti 20 dolar US dollar per pengguna per bulan itu bayarnya 20 dolar itu per pengguna atau sekitar 280.000 lah kalau dalam rupiah. Nah, langganan berdasarkan kapasitas pengguna juga ada nih, mulai dari 4,995 dolar AS per kapasitas per bulan. Ini per bulan nih modelnya kapasitas penggunanya. Nah, jika kita ingin membeli paket ini, kita akan mendapatkan semua fitur di Power BI Pro, Advanced AI atau Artificial Intelligence lanjutan. Itu adalah selanjutnya itulah self service data prep untuk big data dan lain-lainnya. Nah, Microsoft Power BI adalah salah satu tool untuk bisnis analitis. Nah, selain Power BI juga banyak banyak aplikasi tool yang lainnya bisa kita pilih. Tidak cuma Power BI aja yang bisa untuk menganalitik begitu. Ada juga beberapa aplikasi juga yang punya fungsi sama tapi toolnya juga bisa katakan agak berbeda dari Power BI begitu. Yang salah satunya adalah Tableau. Yang kedua Linkcbe, yang ketiga itu Zoho Analytics, yang keempat itu Locker dan banyak lagi setelah itu. Nah, sekianlah saja
Sekian saja presentasi saya. Jika ada yang kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.